Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita jumpa kembali dalam STMJ hari ini, Jumat 29 Juli 2022. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Dengan tema memprioritaskan yang utama. Saya terkesan dengan ayat 42. Bunyinya, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sahabat STMJ yang terkasih dalam Kristus, kebanyakan dari kita selalu menyibukkan diri kita dengan aktivitas dan kesibukan kerja yang padat, sehingga kadang-kadang ada yang lupa berdoa atau ke gereja dengan alasan itu. Demikian juga halnya Marta dan Maria. Keduanya melakukan kegiatan yang berbeda. Marta menyibukkan dirinya dengan melayani tamu-tamu yang singgah di rumahnya. Bahkan karena kesibukannya yang melelahkan itu, ia sempat protes pada Yesus karena Maria tidak membantunya. Yesus malah menilai tindakan Marta hanya menyusahkan diri sendiri. Maria sama sekali tidak mempedulikan kesibukan Marta. Ia memilih untuk duduk dekat kaki Tuhan untuk mendengarkan pengajarannya. Sekalipun Marta memprotesnya, justru tindakan Maria dikomentari Yesus sebagai memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dapatkah kita bersikap seperti Maria yang memprioritaskan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, baik dalam waktu teduh pribadi kita ataupun dalam persekutuan dengan saudara seiman? Sahabat STMJ yang terkasih, sedikit sharing pengalaman akan saya bagikan untuk kita renungkan bersama. Saat ini saya sudah purna tugas dari pekerjaan sebagai guru. Jadi banyak waktu luang saya untuk melakukan banyak kegiatan. Kebetulan saya oleh Gara Katolik Kabupaten Purworejo diminta untuk menjadi penyuluh Katolik di paroki saya. Dan saya bersedia, karena memang niat saya dari semula, saya akan menghabiskan sisa hidup saya untuk pelayanan di paroki atau gereja. Maka sampai saat ini saya masih aktif dalam kegiatan di paroki saya. Misalnya mengikuti kegiatan Legio Maria, WKRI, Karismatik, Devosan Bunda Maria, dan lain-lainnya. Dan karena sebagai penyuluh, maka saya masih meminta pekerjaan kepada pastor paroki dan ketua bidang kerikma untuk mengajar. Maka oleh Kabid Kerikma, saya dipindah menjadi anggota tim kerja katekise yang dulunya saya di tim kerja liturgi yang menangani lektor. Dan saya diberi kepercayaan mengajar calon penerima krisma yang diterimakan pada bulan Mei yang lalu. Untuk saat ini, saya mengajar katekomen dewasa untuk persiapan dibaptis dan akan menikah di bulan November. Kedua anak saya selalu protes melihat kegiatan saya yang gak ada putus-putusnya. Mereka khawatir kalau saya kecapean. Puji Tuhan, saya diberi kesehatan olehnya dan dapat melaksanakan tugas-tugas saya dengan baik. Tanpa kekuatan dan kuasa Tuhan, tidak mungkin saya dapat melakukan itu semua, mengingat usia saya yang sudah lansia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, memang saat pelayanan saya yang sangat padat membuat saya jenuh, capek, mudah mengeluh, bicara sering dengan nada tinggi pada orang-orang di rumah, mudah emosi dan mudah sensi. Kalau ditanya orang, jawabannya hanya pendek-pendek. Kalau kita tidak dihargai atau diakui atau tidak dipuji, kita mudah jengkel dan kecewa, ngambek atau mutung. Kita berontak dan berteriak, kenapa nggak ada yang mengerti aku? Itulah yang saya lakukan sama dengan Marta. Sibuk dengan kegiatan pelayanan yang melelahkan. Dan kelelahan itu mengakibatkan kita mulai menurun kedekatannya dengan Tuhan.
kita jadi jarang berdoa, jarang misa harian untuk mendengarkan sabda Tuhan, jarang membaca firman dari Alkitab untuk menguatkan iman kita. Disinilah kita butuh menjadi Maria yang duduk dekat kaki Yesus untuk menguatkan rohani kita dengan mendengarkan sabdanya. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk mengikuti Tuhan bagi saya tidak ada istilah pensiun. Kita diharapkan tetap setia pada Tuhan seumur hidup kita. Kita juga harus bisa menjadi Maria di tengah kesibukan kegiatan kita yang melelahkan. Kita tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan yang merupakan kebutuhan rohani kita. Demikianlah sharing saya, bagaimana melalui firman-Nya Tuhan mau memberi kekuatan kepada saya untuk melayani Dia, bukan sekedar dari keinginan dan kekuatan saya. Terpujilah Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih, berkah dalam.